bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 20 Maret 2023. Pesta Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51a. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR. Dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu dan senantiasa menyertai perjalanan hidup kami hingga dengan saat ini. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan, yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam mengarungi perjalanan hidup kami di hari-hari yang akan datang. Kami mohon tuntunlah kami dalam terang sabda-Mu, agar kami boleh berjalan dalam terang kehidupan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan ayat ke-24a. Silsilah
Yesus Kristus. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema permenungan kita hari ini belajar dari Yusuf, sosok yang tulus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Santo Yusuf dikenal dengan sosok yang tulus hati. Ia memainkan peran besar yang tidak tergantikan dalam kehidupan Yesus yang adalah Putra Allah. Ketulusan Yusuf dan kebesaran hatinya mendengarkan sabda Tuhan untuk mengambil Maria menjadi istrinya telah memungkinkan dia menerima tugas mulia dari Allah. Yusuf yang tulus hati berani mempertaruhkan harga dirinya dengan mengambil Maria menjadi istrinya. Sejak awal, Yusuf menyadari bahwa Yesus tidak akan pernah menjadi miliknya sendiri, karena dia tahu Yesus memang diutus ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan banyak orang. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kalau kita mencermati dengan baik cerita Injil ini, di sini jelas terlihat bahwa Yusuf sukses menunaikan tugasnya sebagai suami Maria dengan bermodalkan ketulusan. Dalam istilah yang sering orang gunakan sehari-hari, Yusuf itu orang yang tidak neko-neko, sangat tulus, apa adanya, menjalani perintah Tuhan dengan tulus, tanpa banyak berpikir ini dan itu yang menghalanginya untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam menerima Yesus sebagai putra yang harus diasuhnya selama hidupnya di dunia. Sebagaimana dikatakan tadi, Yusuf adalah sosok yang tulus hati. Orang yang tulus hati mampu memikul dengan tenang tanggung jawab yang besar, yang mungkin bagi orang lain itu dianggap sulit. Tetapi bagi Yusuf, dia bisa menjalankannya dengan sukacita. Dunia kita pada saat ini
dilanda kekurangan orang yang tulus hati. Sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang ketika diberikan satu tugas, orang lebih memilih untuk kompromi dulu, mempertimbangkan dulu, melihat dulu apa keuntungannya bagi dirinya atau bagi keluarganya. Sehingga tidak heran kalau dunia kita ini sudah sulit menemukan orang-orang yang benar tulus, benar ikhlas memberikan dirinya untuk kepentingan Allah. Hidup manusia saat ini lebih banyak digerakkan oleh gengsi dan pamrih. Karena itu, Santo Yusuf bisa kita jadikan model apabila kita mau membangun sebuah kehidupan yang tenang, yang damai, yang penuh dedikasi, penuh dengan pelayanan, dan penuh rasa tanggung jawab. Kita punya satu sosok yang bisa menjadi role model kita, yaitu Santo Yusuf, yang pestanya kita peringati pada hari ini. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, dalam Injil hari ini jelas sekali betapa Yusuf tidak berbicara apapun. Dia tampil sebagai tokoh yang diam. Diam bukan karena marah, diam bukan karena menolak tawaran Allah, tetapi dia diam sebagai tanda ketulusan hatinya, tanda ketaatannya, tanda kepatuhannya yang tanpa celah karena iman yang mendalam akan Kristus. Yusuf tulus menerima tugas dari Allah untuk mendampingi Yesus selama hidupnya di dunia ini. Yusuf tulus membuang gengsinya untuk menjadikan Maria sebagai istrinya yang dalam keadaan mengandung waktu itu. Dia tidak menolak, tetapi menerima semuanya dengan diam, menerima semuanya dalam ketulusan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabatku, marilah kita pada Hari Raya Santo Yusuf, suami Maria ini, kita berdoa khusus bagi para suami, agar mereka diberi inspirasi hidup, diberi kekuatan untuk mewarisi ketulusan hati kepada anak-anak mereka, untuk mewarisi kesetiaan seperti yang sudah diteladankan oleh Yusuf kepada istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan tidak lupa pula kita doakan kaum ibu, para istri, agar menjadi pasangan yang tulus, menjadi pasangan yang setia satu sama lain untuk memelihara anak-anak yang Tuhan percayakan kepada keluarga mereka. Semoga damai dan sukacita seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria menjadi damai dan sukacita bagi keluarga-keluarga Kristiani dimanapun berada. Dan mari kita mendoakan khusus bagi keluarga-keluarga yang barangkali pada saat ini sedang dalam problem kerukunan rumah tangga. Semoga oleh ketulusan hati Yusuf, dia mendoakan keluarga-keluarga ini, keluarga-keluarga yang dalam masalah rumah tangga, boleh bersatu padu, hidup rukun dan damai. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi bangsa dan negara. Ya Bapa, kami mohon rahmat kebijaksanaan turun ke atas para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami
dengan adil dan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kehilangan harapan dalam hidup mereka, kiranya Engkau memberikan rahmat kekuatan, ketabahan iman dalam menghadapi masalah dalam hidup mereka, agar Engkau boleh memberikan solusi yang terbaik pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit di mana saja berada, kiranya Tuhan memberikan rahmat kekuatan, ketabahan dalam menghadapi sakit penyakit, dan memberi kesembuhan pada waktunya bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat dari tangan pastor. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.